warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita dari Kementerian Agama, Panitia CPNS Kementerian Agama tahun 2018, saya sudah mengundang Biro Kepegawaian Kementerian Agama sebagai leading sektor dari pelaksanaan penyelenggaraan perekrutan CPNS tahun 2018. Ada Mas Septian di sebelah saya. Nanti bagi sahabat-sahabat religi yang akan menanyakan lebih lanjut, karena kami mengetahui dari Biro Humas Data dan Informasi melihat sangat banyak publik, masyarakat, netizen yang antusias untuk menanyakan berkaitan dengan CPNS ini. Karena itu malam ini sengaja kami memberikan fasilitasi, ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan langsung dari para netizen, dari para publik semuanya. Silahkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jika ada hal yang berkaitan dengan teknis, nanti akan langsung dijawab oleh Mas Septian. Tapi ada hal yang mungkin perlu ada jawaban lebih lanjut, ya nanti kami akan sampaikan, nanti akan kita coba untuk berikan waktu lagi kapan kita akan sampaikan kepada para netizen, agar ada waktu, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah 1 minggu ini langsung melalui feed di Instagram maupun kawan-kawan yang lain juga di fanpage Facebook menanyakan hal-hal yang sama berulang. Makanya di feed Instagram Kementerian Agama itu kami berikan FAQ, ya, FAQ, dan itu bisa Anda lihat, nanti bisa netizen lihat. Nah, hal-hal yang mungkin masih ada ganjalan, mungkin bisa jadi kegalauan. Kalau ini adalah hal yang teknis belum bisa dilakukan karena mungkin tidak tahu, nah silahkan, ini waktunya. Sekarang mungkin nanti 1 jam, silahkan Anda berinteraksi dengan Mas Septian. Ya, ini yang pertama, soal upload 2 lembar foto seperti apa dalam 1 lembar itu, Mas. Silakan. Oke, baik sahabat religi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Biro HDI yang kami hormati. Sahabat religi, malam ini kita live untuk menanyakan hal-hal yang teknis yang tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Biro. Kami mulai dengan awal kami mengajak sahabat religi semua untuk bisa bergabung bersama kami menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah kementerian yang tahun ini mendapatkan formasi terbesar sejumlah 17.175, dan sampai pukul 18.50 tadi pendaftar kita di Kementerian Agama sudah mencapai 106.072 orang. Dan kami mengajak sahabat religi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bergabung bersama kami. Baik Bapak, kita akan coba untuk membahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan sahabat religi. Pertama dari saudara Yuli. Assalamualaikum Pak, akreditasi kampus adanya setelah saya lulus. Bagaimana? Apakah perlu tetap untuk mengirim? Jadi gini, untuk akreditasi yang sesuai dengan Permenpan 36 tahun 2018 bahwa akreditasi yang digunakan adalah akreditasi pada saat lulus. Akreditasi pada saat lulus ini dibuktikan dengan
menggunakan program studinya atau perguruan tingginya. Jadi sahabat religi bisa memilih salah satu, apakah menggunakan program studinya ataukah memilih perguruan tingginya. Artinya kedua-duanya boleh digunakan, salah satunya boleh digunakan untuk syarat mendaftar CPNS pada Kementerian Agama, kecuali untuk formasi cum laude atau lulusan terbaik. Untuk lulusan terbaik, akreditasi program studinya maupun perguruan tingginya wajib A pada saat kelulusan. Untuk lebih lanjutnya, akreditasi ini sudah banyak kita bahas dalam feed di IG Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya, kantor wilayah Jawa Tengah tidak muncul. Kenapa ya? Untuk posisi penghulu pertama. Sahabat religi yang kami hormati, untuk kantor wilayah Jawa Tengah, formasi kantor wilayah Jawa Tengah itu sudah ada dalam SSCN BKN. Kenapa tidak muncul? Ini banyak hal. Bisa jadi koneksi internet yang terganggu, kemudian bisa jadi terjadi sinkronisasi data yang belum selesai sehingga menyebabkan formasi ini tidak keluar. Dan sampai hari ini alhamdulillah untuk pendaftaran itu memang potensinya sangat tinggi sekali, sehingga yang masuk dalam SSCN ini sangat banyak sekali, minatnya sangat tinggi sekali. Nah, nanti biasanya sahabat religi ketika tidak muncul, maka sahabat religi bisa melakukan refreshing terhadap browsernya, bisa menutup browsernya, kemudian clear cache browsernya dengan menggunakan Ctrl F5, kemudian atau mengganti browsernya. Kemudian selanjutnya kita ada dari Pak Widyaswara, apa ini? Waduh, kelewat ini. Akreditasi yang dipakai sama, akreditasi yang dipakai adalah pada saat kelulusan, ada di feed IG. Kemudian selanjutnya di Jakarta mendaftar di UIN Makassar, nanti tes tertulis apakah harus di UIN Makassar. Untuk Kementerian Agama, untuk set lokasi ujian itu adalah lokasi ujian ditentukan oleh panitia sesuai dengan pengumuman kita. Sahabat religi bisa membaca pengumuman kita di website resmi Kementerian Agama, yaitu di kemenak.go.id. Kemudian selanjutnya tempat lahir apakah langsung lokasi salah input. Salah input data. Sahabat religi, bagi sahabat religi yang salah input data, nah ini kita harus melihat data apa yang salah. Kalau salah input datanya, contoh misalkan jenis kelamin, kemudian ada data-data lain yang salah, yang bukan berhubungan dengan formasi yang sudah dipilih, maka dapat diperbaiki ketika nanti sahabat religi dinyatakan lulus dan melakukan usul pemberkasan NIP, maka itu dapat diperbaiki di sana. Seperti itu dengan membuktikan, dengan melampirkan bukti-bukti yang tentunya kita lampirkan pada saat pemberkasan NIP nanti. Selanjutnya jenis dokumen yang diupload untuk Kementerian Agama hanya dua. Yang pertama adalah pas foto, kemudian yang kedua adalah KTP atau KTP sementara yang masih berlaku yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, berkas dikirimkan ke alamat satuan kerja yang dituju sesuai dengan tata cara yang kami sebutkan dalam pengumuman kami. Kemudian selanjutnya surat lamaran. Baik. Surat lamaran, sahabat religi, kami sudah mencontohkan sesungguhnya surat lamaran ini pada pengumuman kami. Tapi kemudian kami akan menunjukkan kembali contoh surat lamaran yang benar. Yang pertama, sahabat religi, ini di atas adalah potongan dari kartu pendaftaran SSCN tahun 2018. Di sini nanti akan menyebutkan jenis ketenagaan atau jabatan yang sahabat religi pilih dan nama sahabat religi di sini. Kemudian yang di pojok kiri bawah, kalau dari sisi kami, ini adalah alamat tujuannya. Di mana kita mendapatkan alamat tujuan? Alamat tujuan ini ada pada pengumuman kami di website kemenak.go.id. Misalkan kami mencontohkan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian sahabat religi memilih Kanwil Jawa Tengah, maka Kanwil Jawa Tengah lah yang akan sahabat religi tulis alamatnya kemana. Tapi ingat sahabat religi, ini hanya contoh
Jangan sampai sahabat religi mendaftar ke Sekretariat Jenderal atau ke Jawa Barat tapi mengikuti contoh Jawa Tengah, dan ini sesungguhnya masih ada yang terjadi. Dibaca dengan teliti sahabat religi ya. Ya, bisa dibalik. Oke. Ya, selanjutnya itu ada resum di lembar kedua. Resum di Ya, resum di lembar kedua itu dipotong atau tidak? Ini masuk potongan ini. Ya. Oh iya, itu dipotong dan ditempelkan pada surat lamarannya. Sedangkan kartu pendaftaran, bukti pendaftaran SSCN online yang ada syarat-syarat di bawahnya, sahabat religi masukkan bersama dengan berkas lainnya dalam satu amplop yang ditujukan ke alamat satuan kerjanya. Seperti itu sahabat religi. Kemudian selanjutnya Salah input. Ya. salah input tergantung salah inputnya. Kalau salah inputnya adalah formasi yang dipilih, maka tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Tapi kalau salah inputnya misalkan adalah jenis kelamin, harusnya mengklik laki-laki tapi ternyata karena terburu-buru akhirnya mengklik perempuan, seperti itu. Nah, ini bisa diperbaiki ketika nanti sahabat religi sudah lulus dan melakukan usul penetapan NIP untuk ditetapkan NIP-nya di Badan Kepegawaian Negara. Itu di KTP ada gelar. Di KTP ada gelar. Baik. Sistem SSCN ini terhubung dengan sistemnya Dukcapil. Jadi sahabat religi ketika memasukkan NIK-nya otomatis namanya akan muncul di sana. Apakah namanya disertai dengan gelar atau tidak? Tentu ketika sahabat religi ini bergabung dengan NIK-nya gitu. Sehingga ketika NIK-nya ini ada gelarnya, KTP-nya ada gelarnya, ketika kita menyebutkan NIK maka dia akan muncul. Tapi kalau tidak, tentu dia tidak akan muncul. Dalam SSCN ada dua nama. Yang pertama nama berdasarkan gelar atau nama berdasarkan NIK, dan yang kedua adalah nama berdasarkan ijazahnya sahabat religi. Yang kedua-duanya harus diisi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Upload foto. Upload foto, baik. Upload foto yang dilakukan oleh sahabat religi itu hanya satu kali upload foto. Foto yang diupload seperti di SSCN itu, yang diupload adalah foto terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang warna merah. Itu yang diupload ke SSCN. Fungsinya adalah memastikan bahwa foto yang diupload sahabat religi dengan berkas yang dikirimkan itu sesuai, dan itu adalah identitas sahabat religi. Jadi cukup satu kali diupload fotonya, tidak ditempel dalam kertas dua-duanya kemudian langsung diupload, tidak, tapi hanya satu kali upload fotonya, dan di bawahnya itu ada KTP atau KTP sementara untuk kita upload. Berkas yang lainnya tidak diupload, seperti itu. Kemudian selanjutnya di save ya Pak, apa ini? Pak, bagaimana jika KTP berlaku sampai 29/2017? Oke, bagaimana dengan KTP yang berlakunya hanya sampai pada jangka waktu tertentu? Sahabat religi, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran bahwa KTP yang sudah iktp maka berlaku seumur hidup, seperti itu. Mungkin nanti sahabat religi perlu di update gitu ya, KTP yang tadi masih ada tanggalnya ke pihak-pihak yang terkait. Jadi prinsipnya KTP itu masih berlaku seperti itu. Oke. Tapi ikut tes provinsi apa ini? Pak, contoh surat lamaran ada atau kita buat format sendiri? Contoh surat lamaran itu ada di pengumuman kami di kemenak.go.id, atau sahabat religi bisa mengunjungi Instagram kami, melihat feedback, ada FAQ yang sudah dibuat oleh kami semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat religi. Silakan bisa dibaca di sana. Kemudian Kesalahan input email. Kesalahan input email ini mengakibatkan sahabat religi harus memperbaikinya. Seperti apa? Untuk memperbaiki email, maka sahabat religi bisa mengakses helpdesk BKN. Setelah dilakukan perbaikan di sana, nanti sahabat religi akan mendapatkan sistem tiketing untuk memperbaiki email tersebut. Ketika sudah mendapatkan sahabat religi dari akun itu, sahabat religi sudah dapatkan, maka sahabat religi bisa memperbaiki emailnya, seperti itu. Kalau sudah dirubah, belum ada perubahan, bagaimana solusinya? Kalau sudah dirubah, Belum ada perubahan di helpdesk tadi. oh iya,
Jadi helpdesk ini nanti yang akan mengallow atau mengizinkan untuk melakukan perubahan ini. Ketika sahabat religi sudah melakukan submit terhadap emailnya dan emailnya salah, otomatis harus diperbaiki melalui helpdesk PKN. Tapi kalau misalkan memang belum disubmit, sahabat religi masih bisa memperbaiki email tersebut. Boleh daftar di luar daerah? Boleh, sangat boleh sekali. Nah, itu di sana. Sangat boleh sekali. Boleh daftar di luar daerah. Jadi prinsipnya formasi Kementerian Agama terbuka, 17.175 sahabat religi bisa daftar di mana saja. Tentunya dengan mengikuti ketentuan yang ada. Tidak sesuai dengan domisili misalnya. Tidak sesuai dengan domisili. Misalkan sahabat religi tinggal di Jakarta, kemudian formasinya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya ada di Kalimantan Barat. Boleh sahabat religi mendaftar di Kalimantan Barat. Silakan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan sesuai dengan jabatan yang dituju. Tentu dengan tata cara kita mengirimkan berkas itu ke alamat yang kita tuju. Seperti itu. Kalau terlanjur mengupload 2 foto sejajar, bagaimana? Oke, baik. Jadi ketika kita melakukan verifikasi berkas, maka yang melakukan verifikasi adalah panitia administrator yang ada di satuan kerja masing-masing, yang ada di kantor wilayah masing-masing yang akan melakukan verifikasi. Nah, yang kita minta adalah pas foto 2x3 sebanyak 2 lembar gitu kan, itu yang akan diverifikasi, bukan foto yang diupload. Jadi prinsipnya ketika foto yang dikirimkan sahabat religi itu 2 lembar sesuai dengan syarat kami, maka itu sesuai dengan persyaratan kami dan bisa menjadi MS. Tapi kalau sahabat religi mengirimkan itu hanya fotonya atau bahkan tidak ada fotonya, maka ada persyaratan yang tidak terpenuhi dan berpotensi untuk tidak memenuhi persyaratan atau tidak lolos dalam seleksi berkas. Seperti itu. Soal lokasi ujian ya, Mas? Soal lokasi ujian, baik. Tim kami masih terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara karena berdasarkan Permenpan terakhir, Kementerian Agama CAT SKD-nya menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara. Kami terus berkoordinasi untuk lokasi ujian. Sampai saat ini dalam setting SSCN yang diberikan memang belum ada lokasi ujiannya. Nah, makanya dalam pengumuman kami sampaikan bahwa lokasi ujian itu ditentukan oleh panitia, dan di mana lokasi ujiannya sahabat religi harus sering-sering berkunjung ke website Kemenak. Kami akan menginformasikan di mana nanti akan melaksanakan ujiannya. Seperti itu. Kalau berkas dikirim lewat pos, itu tanda terimanya apa? Berkas dikirim lewat pos, tentu tanda terimanya adalah bukti pengiriman. Tanda terima untuk sahabat religi, itu sahabat religi bisa mengecek melalui call center kami apakah berkasnya misalkan sudah masuk, atau melalui email yang kami sediakan, atau bisa juga mungkin melalui feedback IG ya, berkas kita sudah masuk atau belum gitu ya. Tapi prinsipnya ketika berkas itu sudah disampaikan, ingat yang paling lambat berkas itu masuk 5 hari setelah pendaftaran online ditutup. 5 hari itu pendaftaran online kita akan kita tutup pada tanggal 15 Oktober 2018 sesuai dengan kami menindaklanjuti surat dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi 5 hari setelah tanggal 15 adalah tanggal 20 Oktober pukul 16 waktu setempat. Jadi kalau sahabat religi tinggal di timur, otomatis waktu 16 pukul 16 waktu Indonesia Timur dan seterusnya, seperti itu. KTP dan KK yang dikirim apakah harus dilegalisir? Tidak ada syarat untuk melegalisir. Silakan sahabat religi bisa baca di pengumuman kami, yang dilegalisir itu adalah ijazah. Untuk berkas-berkas tertentu itu tidak dilegalisir. Untuk lebih lengkapnya silakan baca di pengumuman kami dengan teliti dan dengan hati-hati, karena ini juga termasuk bagian dari seleksi. Tentu negara membutuhkan PNS yang profesional, yang unggul, yang teliti, yang berhati-hati ketika memberikan atau menyampaikan sesuatu dan membaca dengan baik apa yang dipersyaratkan. Jadi hati-hati sahabat religi, sesungguhnya
sesungguhnya ketika sahabat religi sudah masuk dalam sistem SSCN, sesungguhnya sudah masuk dalam tahapan seleksi. Jadi berhati-hati dan teliti sebelum semuanya sahabat religi lakukan submit dalam sistem SSCN. Call center susah dihubungi. Call center susah dihubungi. Baik, sahabat religi, call center kita membuka dari mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16 sore. Ada waktu istirahat pukul 1 sampai pukul 12 maksud kami sampai dengan pukul 1 siang. Barangkali ketika sulit dihubungi maka ini terjadi misalkan banyak sahabat religi yang menelpon kami untuk mendapatkan informasi-informasi dan seterusnya. Kemudian di luar jam itu mohon maaf kami melayani untuk yang email pengaduan dan seterusnya. Jadi untuk call center kami buka pukul 9 sampai dengan pukul 16 sore hari. Untuk K2 dong? Untuk K2, oke, baik. Ini yang paling sering ditanyakan. Hari ini juga kita kedatangan beberapa tamu yang menanyakan tentang proses kategori 2. Baik. Proses kategori 2 atau bagaimana seleksi kategori 2 dijelaskan pada Permenpan nomor 36 tahun 2018. Siapa mereka? Yang pertama, mereka adalah kategori 2 yang sudah terdata pada database BKN. Nah, mereka yang sudah terdata ini tentu mereka yang sudah melaksanakan ujian K2 pada 3 November tahun 2013. Itu syarat pertamanya. Jadi kalau sahabat religi ada yang sebagai tenaga honorer tapi tidak mengikuti ujian pada 3 November 2013, tentu tidak masuk dalam sistem database BKN. Yang kedua, mereka yang berusia paling tinggi 35 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018. Kemudian yang ketiga, mereka yang sudah memiliki pendidikan minimal strata 1 sebelum 3 November tahun 2013. Inilah ketiga kriterianya. Ketika sahabat religi masuk ke dalam ketiga kriteria ini, tentu sahabat religi bisa melanjutkan ke tahapan pendaftaran selanjutnya. Itu untuk tenaga honorer. Kategori 2 ya. Khusus untuk tenaga pendidik dalam hal ini untuk Kementerian Agama adalah guru dengan 1480 formasi yang kami siapkan untuk kawan-kawan sahabat religi kategori 2. Pendaftaran sampai kapan nih terakhir? Masih tanya lagi. Pendaftaran sampai terakhir itu kita buka sesuai ada banner besar di website kami, sahabat religi bisa lihat itu sampai dengan tanggal 15 Oktober tahun 2018 pukul 23.59. Nah, ini adalah batas akhir sahabat religi bisa mendaftar secara online. Kemudian selanjutnya sahabat religi bisa mengirimkan berkas paling lambat itu 5 hari setelah tanggal 15, tanggal 20 Oktober sahabat religi terakhir mengirimkan berkas kami terima dan pukul 16 WIB pada tanggal 20 Oktober. Untuk bedanya antara guru matematika dan guru pendidikan matematika boleh tidak mengambil yang sama? Baik, Itu di formasi itu. pada formasi kami memberikan ada jabatan guru matematika ahli pertama. Tentunya ini untuk diangkat pada madrasah-madrasah yang ada di Kementerian Agama, madrasah-madrasah negeri yang ada di Kementerian Agama. Untuk guru matematika maka ada persyaratan kualifikasinya. Misalkan untuk guru matematika yang pertama adalah S1 matematika, S1 pendidikan matematika, S1 statistik dan lain-lain yang dipersyaratkan dalam pengumuman kami. Ketika sahabat religi memenuhi kualifikasi pendidikan yang dimaksud, maka sahabat religi bisa mendaftar selama dipersyaratkan. Yang tidak boleh adalah ketika sahabat religi memilih guru matematika asisten ahli tapi sahabat religi memiliki ijazah S1 bahasa Arab atau bahasa Indonesia, tentu tidak boleh karena tidak ada dalam dipersyaratkan dalam formasi kami. Upload KTP masih banyak yang confuse bahwa yang di-upload itu fotokopi atau asli. Oke, baik. Upload KTP yang di-upload itu kopi atau asli. Pada prinsipnya kami memudahkan
mana yang sahabat religi bisa lakukan, maka silakan. Boleh fotokopi, boleh asli. Yang terpenting itu adalah KTP-nya sahabat religi. Tidak boleh KTP-nya tetangga sahabat religi. Jadi harus KTP-nya sahabat religi. Seperti itu. Apakah guru harus beragama Islam? Guru madrasah wajib beragama Islam, karena ini adalah persyaratan yang sudah kita tentukan, panitia tentukan pada pengumuman kami. Maka wajib beragama Islam khusus untuk jabatan guru, seperti itu. Kalau penghulu apakah harus laki-laki? Penghulu sesuai dengan Permenpannya penghulu, maka wajib penghulu itu adalah laki-laki, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan wajib beragama Islam. Ketika penghulu wajib beragama Islam dan wajib laki-laki, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena kalau wanita tidak memenuhi syarat untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu yang termaktub dalam Permenpan dalam Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional penghulu. Ini masih bingung nih. Ini masih bingung ya? Ini. Oke, ini ya. Ini sahabat religi. Ini dari posisi kami. Ini ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan ini kami. Dari ini sebelah kiri. Kanan atas ya. Kanan atas kalau dari posisi kami. Tapi kalau dari posisi sahabat religi, ini sebelah kiri. Sebelah kiri. Kiri atas. Atas. Yang ditempel apa di sini? Yang ditempel di sini adalah ini aku deketi ya. Kartu potongan dari kartu pendaftaran SSCN 2018. Nah, ini yang ditaruh di pojok kanan atas ya kalau dari sisi kita. Kalau dari sisi sahabat religi ini ada di pojok kiri atas. Kemudian selanjutnya yang di bawah ini adalah alamat. Sahabat religi bisa lihat, ini adalah alamat. Alamat siapa? Alamat satuan kerja yang sahabat religi contoh lamar. Contoh, misalkan sahabat religi melamar sebagai guru bahasa Arab pada provinsi Sumatera Utara, maka di sini sahabat religi bisa tuliskan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, CQ, Kepala Kanwil, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, sesuai yang sahabat religi lamar. Semua formasi sudah ada alamat satuan kerjanya, dan sahabat religi bisa mendapatkan alamat satuan kerja pada pengumuman kami di website resmi Kementerian Agama. Oke, mudah-mudahan sudah nggak confused ya. Mudah-mudahan sudah tidak bingung terkait dengan lamaran ini. Seperti itu. Lanjut, kita baca lagi. Dulu dicontoh bukan apa ini kelewat. Kok contoh amplopnya nggak sesuai sama yang diupload di IG Pak? Yang di IG post nggak instruksi potong resume. Sama, jelas-jelas sama di sini gitu. Karena dari SSCN kan mengeluarkan sudah namanya sahabat religi siapa, jenis ketenagaan yang dipilih apa, formasinya apa, itu prinsipnya sama. Yang membedakan mungkin tulisannya saja gitu ya. Ini kan tinggal sahabat religi tinggal potong saja, tidak perlu kemudian menuliskan kembali seperti itu. Oh iya, kami lupa tadi ada yang menanyakan juga. Lamaran itu ditulis atau tangan atau diketik. Pada persyaratan kami tidak mensyaratkan lamaran itu diketik atau ditulis tangan. Yang pasti lamaran itu ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian di lamaran itu dibubuhi dengan materai 6.000. Kemudian ditulis dengan tanggal ketika sahabat religi mendaftar online, dan kemudian ditandatangani. Perihal apakah diketik ataukah ditulis tangan, silakan sahabat religi bisa memilih di antara keduanya. Yang penting tentunya panitia dapat membaca yang ditulis oleh sahabat religi. Oke, selanjutnya IPK. Baik. Pada Permenpan 36 2018 itu tidak mensyaratkan IPK. Jadi Kementerian Agama kami mengundang seluas-luasnya kepada WNI, warga negara Indonesia yang kemudian memenuhi persyaratan untuk bisa mendaftar seperti itu. Jadi IPK kami tidak mempersyaratkan IPK. Nah, jadi ketika sahabat religi mengisi pada SSCN daftar yang sahabat religi sudah tahu, tentu IPK yang dimasukkan adalah IPK terakhir yang sahabat religi dapatkan pada transkrip nilai sahabat religi, seperti itu.
nama prodi saya nggak, waduh kelewat. Apakah ijazah harus terdaftar di Dikti? Oke, untuk ijazah itu kami sudah jelaskan bahwa ijazah itu tidak harus terdaftar pada Forlap Dikti, dan kami sudah hapuskan pada pengumuman kami, dan sudah kami hapuskan juga pada contoh lamaran kami. Oke, kita lanjut. Ukuran kertas untuk surat lamaran. Ukuran kertas untuk surat lamaran Mapiola warnanya, kemudian yang tulang. Oh ya, baik. Sahabat religi, untuk pengiriman berkas, sahabat religi membutuhkan amplop atau map, misalkan seperti ini mapnya, dan ini kami tidak menentukan sahabat religi menggunakan warna apa dan warna apa. Jadi silakan sahabat religi, yang penting dia masuk dalam satu map dan kemudian dikirimkan ke alamat yang dituju. Oh iya, ingat sahabat religi, ketika sahabat religi memilih formasi di Jawa Tengah, tapi kemudian sahabat religi mengirimkan berkasnya ini ke Jakarta, otomatis di pengumuman kami sahabat religi dinyatakan diskualifikasi atau gugur. Jadi berhati-hatilah dalam mengirimkan berkas ini kemana tujuannya. Sahabat religi baca dengan hati-hati, dengan teliti, dengan tuntas pada pengumuman kami. Insya Allah kalau sahabat religi baca mesti akan sampai pada tujuan yang dituju. Boleh dikirim langsung? Boleh dikirim langsung. Dalam pengumuman kami sampaikan untuk mempermudah sahabat religi, maka berkas lamaran ini boleh sahabat religi kirimkan melalui jasa pos, boleh kirimkan melalui paket pengiriman, atau juga boleh diantar langsung kepada panitia. Kalau di kami di Sekretariat Jenderal, maka sahabat religi bisa langsung ke PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang ada di lantai 1 Kementerian Agama. Jadi boleh diantar langsung sahabat religi. Tinggal sahabat religi memilih mana yang paling memudahkan sahabat religi untuk mengirimkan berkas. Prinsipnya kami memudahkan sahabat religi dalam pendaftaran. Bebas narkoba, surat bebas narkoba. Surat bebas narkoba, oke. Jadi untuk surat bebas narkoba dalam pengumuman kami ada mencontohkan. Sebentar kami ambil. Nah ini, oke. Nah ini pada pengumuman kami, sahabat religi bisa lihat pada lampiran ini ada di website resmi Kementerian Agama. Sahabat religi, ini ada contoh surat lamarannya. Nah ini contoh pernyataan bebas narkoba. Nah silakan sahabat religi, Kementerian Agama hanya mensyaratkan sahabat religi untuk membuat surat pernyataan bebas narkoba seperti ini. Jadi sahabat religi belum perlu untuk mengecek atau ke unit-unit tertentu rumah sakit untuk mendapatkan pernyataan bebas narkoba. Tapi cukup sahabat religi yang buat sendiri, disertai dengan materai 6.000 dan kemudian ditandatangani. Itu untuk surat bebas narkoba. Jadi semuanya sesungguhnya ada dalam pengumuman ini sahabat religi. SKCK, Kementerian Agama dalam proses pendaftaran tidak mensyaratkan SKCK. Jadi tidak perlu dalam tahap pendaftaran sahabat religi mengirimkan SKCK. Oke, selanjutnya, kenapa ikut ujian K2 November 2013 tapi tidak masuk database? Baik, ada 3 syarat menurut Permenpan 36 tahun 2018. Yang pertama, sahabat religi itu harus sudah mengikuti ujian kategori 2 pada tahun 2013. Syarat yang kedua, usia paling tinggi pada 1 Agustus tahun 2018 adalah 35 tahun. Dan yang ketiga, sebelum ujian kategori 2 pada 3 November 2013, sahabat religi sudah harus memiliki ijazah minimal jenjang strata 1. Nah ini barangkali ada dari 3 persyaratan ini yang tidak masuk ya, tidak terpenuhi oleh sahabat religi, sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran selanjutnya. Legalisirnya itu harus baru atau yang sudah ada? Untuk legalisir, dalam pengumuman kami disebutkan bahwa dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, artinya sah. Artinya sah dalam artian adalah legalisir yang sah itu
bisa sahabat religi menggunakan legalisir. Kami tidak mengatur legalisir yang terbaru atau legalisir yang sebelumnya. Yang pasti itu dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Oke, selanjutnya Akta 4. Apakah ijazah akta 4 dimasukkan juga, Pak? Oke, sahabat religi bisa lihat di persyaratan kami bahwa yang dipersyaratkan adalah fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi sahabat religi kalau ada akta 4-nya ya boleh silahkan saja dimasukkan seperti itu. Tapi syarat minimalnya itu adalah ijazah dan transkrip nilai terakhir yang digunakan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya yang dilamar. Kakak belum di-upgrade, ya, masih lulusan SLTP, sedangkan sekarang sudah S1. Oh ya, baik. Sahabat religi, kembali ke SSCN Helpdesk. Di SSCN Helpdesk itu sudah disediakan FAQ terkait dengan adanya ketidaksinkronan antara kartu keluarga dengan NIK, upgrade kartu keluarga, update NIK, nama, dan seterusnya. Sudah ada feedbacknya dan sahabat religi bisa mengunjungi sscnhelpdesk.bkn.go.id. Lokasi ujian. Lokasi ujian, seperti yang tadi kami sudah sampaikan sahabat religi. Untuk lokasi ujian sampai saat ini kami masih proses dan semua kementerian juga masih proses di BKN. Jadi yang pasti lokasi ujian itu akan kami umumkan selanjutnya. Jadi sahabat religi silakan bisa berkunjung ke website Kemenak.go.id untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan lokasi ujiannya, lokasinya di mana kami akan infokan melalui website Kemenak.go.id. Cukup ya? Apa lagi, Pak? Ini jurusan ilmu hukum boleh nggak mendaftar PKN? Jurusan ilmu hukum. Jadi sahabat religi yang boleh mendaftar adalah mereka yang memenuhi persyaratan. Salah satu syarat adalah kualifikasi pendidikan. Jika dalam pengumuman kami mensyaratkan S1 ilmu hukum dapat menjadi guru PKN, maka sahabat religi berhak untuk mendaftarnya. Tapi kalau sahabat religi mendaftar pada guru matematika dengan S1 ilmu hukum tentu tidak bisa. Jadi antara persyaratan yang didaftarkan dengan ijazah sahabat religi itu harus sesuai dengan formasi atau lowongan yang tersedia. Seperti itu sahabat religi. Oke. Terima kasih sahabat religi. Nama gelar ditulis atau tidak? Nama gelar ya. Nama gelar tentu sesuai dengan NIK, sesuai dengan KTP, karena kita memasukkan NIK kita gitu. NIK ini kan unik, setiap orang pasti berbeda NIK-nya. Ketika kita memasukkan NIK, maka akan otomatis keluar namanya di sana. Apakah namanya menggunakan ijazah atau tidak? Tentu pada saat pembuatan KTP elektronik itu tentu sesuai dengan yang sahabat religi masukkan. Dan ingat, dalam SSCN ada dua nama. Yang pertama adalah nama berdasarkan NIK, dan yang kedua nama berdasarkan ijazah. Kolom-kolomnya sangat jelas, sahabat religi tinggal isi di sana sesuai dengan yang diminta oleh syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan. Seperti itu sahabat religi. Font surat lamaran. Font surat lamaran, baik. Untuk font surat lamaran, kami tidak menentukan font surat lamaran. Prinsipnya, lamaran ini dapat dibaca dan memenuhi persyaratan yang ada, yang kami tentukan dalam pengumuman kami, yaitu lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, diberi tanggal sesuai dengan tanggal pelamar mendaftar online, kemudian dibubuhkan materai 6.000 serta ditandatangani. Kami tidak mengatur jenis fontnya, tapi kalau sahabat religi menggunakan jenis font yang sulit terbaca, tentu kami juga sulit untuk membacanya. Jadi ya misalkan kita bisa menggunakan font-font yang pada umumnya saja, seperti itu sahabat religi. Yang banyak pasti akreditasi. Oke. Baik. Pertanyaan tentang akreditasi, sahabat religi bisa akses di feedback IG Kementerian Agama. Silakan di-follow, silakan dibaca, dan kami mendoakan tentunya sahabat religi tentu bisa bergabung bersama kami di keluarga besar Kementerian Agama dan menjadi ASN yang profesional, yang unggul
dan bersama-sama melayani tentunya semuanya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Sudah sahabat capek ya Pak? Sudah katanya kok nggak minum Pak? Iya. Iya betul ini Pak Karo, cukup haus juga gitu, tapi ya nanti setelah ini kita akan minum yang dingin-dingin. Oke, Terima kasih sahabat religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat religi, ini masih pemanasan. Nanti kalau masih membutuhkan, tunggu, kita akan live lagi. Mungkin hari Senin atau Selasa nanti jika diperlukan, masih tetap silakan bertanya ke kita. Apapun yang Anda tanyakan, kita coba nanti sistematisir. Mana yang sudah dijelaskan tentu tidak perlu diulang. Kita akan coba buatkan FAQ-nya dan kita akan munculkan nanti di feed IG. Jadi silakan sering bolak-balik, lihat lagi, cek lagi agar pertanyaan-pertanyaan yang sama yang tadi mungkin terlambat masuk bersama-sama kita bisa dicek ulang. Dan ini banyak yang meminta Pak Admin ini agar ini bisa disimpan. Kalau nanti bisa dimunculkan kembali, jadi sahabat religi bisa melihat jawaban-jawaban yang tadi, karena kita sudah memulai jam 7:04 tadi, kurang lebih 45 menit. Ya tentu masih banyak yang belum terjawab secara teknis, tapi kita coba upayakan. Penting untuk sahabat religi, ada tips yang juga sudah kita buat di feed IG kita, bahwa pertama memang harus jujur, ya, jujur memberikan informasi-informasi sesuai dengan pengumuman yang ada. Yang kedua harus lengkap. Nah ini mungkin karena harus lengkap itulah sahabat-sahabat religi ada yang sampai teknis, hal-hal yang tadi misalnya ini dikirim kemana, potongan kepada yang terhormatnya itu kemana, siapa pengirimnya ditaruh di mana dan seterusnya. Kita tidak sampai hal-hal yang semacam itu. Kalaupun ada kesalahan tapi yang dimaksud itu hanya soal kepada, asalkan tidak salah alamatnya, itu insya Allah masih bisa difahami. Nah itu harus memang selengkap-lengkapnya, baca ulang lagi, periksa kembali. Pengumuman itu sudah detail, sangat detail. Kalau sudah dibaca mungkin 1-2 kali belum paham, coba hal-hal yang langsung terkait, karena ini pengalaman mungkin pertama bagi sahabat religi untuk ikut chip CPNS, karena beberapa tahun terakhir tidak ada pendaftaran yang apalagi masif begini di semua kementerian. Dan Anda tentu yang ketiga harus juga teliti, cermat memilih sesuai dengan formasi yang tersedia. Kalau salah pilih, ya sejak awal pasti akan salah berikutnya. Karena itu mumpung masih ada waktu sampai tanggal 15 Oktober, coba diperiksa ulang. Nanti baru kalau sudah yakin, asalkan jangan sampai terlambat, asal sudah yakin silahkan segera dikirim ke tujuan Anda masing-masing. Kalau di perguruan tinggi, alamat ke perguruan tinggi yang sudah ada di situ, alamatnya sudah kita sertakan di pengumuman. Begitu juga kalau ke Kanwil maupun ke unit satuan kerja di Kementerian Agama Pusat, silahkan periksa alamatnya secara pasti, baru Anda kemudian kirim. Saya kira demikian ya. Kita akan ulangi lagi nanti. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasinya luar biasa. Sahabat-sahabat religi malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.